Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Marhatang selaku dosen mata kuliah Martikulasi Elektronika Dasar. Perkenalkan, nama saya Nur Dahlia, NIM 442220208, kelas 4A RPL Energi Terbarukan. Program studi D4 Pembangkit Energi, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada video kali ini akan membahas mengenai resistor, kapasitor, induktor, bahan semikonduktor, piranti semikonduktor, operasional amplifier, IC dan mikroprosesor, penyiarah, inverter, chopper DC, dan konverter AC. Yang pertama yaitu resistor. Resistor merupakan komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Resistor dilambangkan dengan huruf R dengan satuan ohm. Untuk simbol resistor sendiri dapat dilihat pada gambar ini. Fungsi resistor secara umum terdiri dari 4. Yang pertama yaitu sebagai pembatas arus, yang kedua sebagai pengatur arus, yang ketiga pembagi tegangan, yang keempat penurun tegangan. Adapun resistor berdasarkan nilainya terdiri dari 3. Yang pertama yaitu resistor tetap, di mana nilai resistansinya tidak dapat berubah-ubah. Contohnya yaitu resistor komposisi karbon, film metal resistor, film karbon resistor. Yang kedua yaitu resistor tidak tetap atau variabel resistor, di mana nilai resistansinya dapat diatur atau dapat berubah-ubah. Contohnya yaitu potensiometer, trim pot, dan termostat. Yang ketiga yaitu resistor non-linear, di mana nilai hambatannya tidak linear karena pengaruh faktor lingkungan seperti suhu dan cahaya. Contohnya yaitu thermal resistor dan LDR. Resistor tetap. Resistor tetap ini terbuat dari bahan karbon dengan pengkodean ada yang memiliki 4 cincin warna dan ada yang 5 cincin warna, di mana toleransi untuk 5% dengan daya 0,5 watt sampai 3 watt biasanya memiliki 4 cincin warna, dan untuk toleransi 1% atau 2% memiliki 5 cincin warna. Nah, untuk membaca ukuran resistor, yang pertama yaitu untuk kode 4 cincin warna. Nah, cincin pertama dan cincin kedua merupakan kode angka, dan yang cincin ketiga sebagai pengali, dan yang keempat toleransi. Untuk kode 5 cincin warna, cincin pertama, kedua, dan ketiga merupakan kode angka, dan yang keempat merupakan pengali, dan yang kelima merupakan toleransi. Resistor dengan daya besar, misalnya 5, 10, 15, dan 25 watt atau lebih, nilai resistansinya dituliskan langsung dengan angka dan huruf pada bodinya, seperti pada contoh di samping. Untuk toleransi dengan huruf, nilainya untuk huruf M 20%, K 10%, J 5%, G 2%, dan F 1%. Resistor variabel. Resistor yang nilai resistansinya dapat diatur dengan cara menggeser atau memutar ruas yang terpasang pada komponen. Contohnya potensiometer, trim pot, dan rheostat. Resistor non-linear terbagi atas 2. Yang pertama yaitu termistor dan LDR. Nah, termistor sendiri nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu. Yang pertama yaitu PTC. PTC positif temperatur koefisien tidak terbuat dari bahan semikonduktor, sehingga tinggi suhu maka nilai hambatannya besar. Yang kedua yaitu NTC, negatif temperatur koefisien, terbuat dari bahan semikonduktor, sehingga
tinggi suhu, maka nilai hambatannya kecil. Yang kedua yaitu LDR, di mana nilai hambatannya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterimanya. Semakin besar intensitas cahaya yang diterima, maka nilai hambatannya makin kecil. Adapun rangkaian resistor, yang pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri di mana resistor disusun sejajar atau selurus, di mana untuk mencari R total dari rangkaian seri tersebut sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah seterusnya hingga Rn. Dan untuk rangkaian paralel resistor disusun seperti pada gambar, sehingga rumus yang digunakan untuk mencari R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 seterusnya hingga 1/Rn. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk mencari beda potensial pada rangkaian seri yaitu di mana tegangan total sama dengan tegangan yang lewat pada R1 ditambah dengan tegangan yang lewat pada R2 ditambah dengan tegangan yang lewat pada R3. Dan sedangkan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sama, di mana arus total sama dengan arus yang melewati R1 dan sama dengan arus yang melewati R2 dan sama dengan arus yang melewati R3. Dan untuk rangkaian paralel untuk tahanan listrik, di mana arus yang melewati R1 berbeda dengan arus yang lewat pada R2 dan berbeda pada arus yang lewat pada R3, sehingga diperoleh rumus I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, untuk arus listrik sendiri, rumus yang digunakan yaitu di mana arus I1 sama dengan arus total dikali R2 per R1 tambah R2, dan untuk I2 sama dengan arus total dikali R1 per R1 tambah R2. Adapun rumus untuk menghitung daya, tegangan, arus, dan tahanan dapat dilihat pada gambar, di mana untuk menghitung daya dapat menggunakan rumus tegangan dikali arus, dan untuk menghitung tegangan dapat menggunakan hambatan dikali arus atau daya dibagi dengan arus. Dan untuk hambatan sendiri yaitu tegangan dibagi arus atau daya dibagi arus kuadrat. Dan untuk mencari arus dapat menggunakan rumus tegangan dibagi hambatan atau daya dibagi tegangan. Selanjutnya yaitu kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah alat elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan dalam jumlah besar untuk sementara waktu. Dibuat dari lempeng-lempeng bahan yang disekat dengan bahan isolator. Digunakan pada televisi, handphone, motor, dan mobil. Adapun konstruksi dan simbol dari kapasitor sendiri, yang pertama yaitu non-elektrolitis, di mana tidak mempunyai kutub. Simbolnya seperti pada gambar. Dan untuk elektrolit sendiri mempunyai terminal positif dan negatif. Fungsi kapasitor. Yang pertama yaitu fungsi kapasitor misalnya sebagai cadangan energi ketika sirkuit elektronika terputus secara tiba-tiba. Ia mungkin mirip seperti baterai singkat. Hal ini karena adanya arus transien pada kapasitor. Yang kedua yaitu pada alat penerima radio. Kapasitor bersama komponen elektronika lain
dapat digunakan sebagai tapis atau penyaring frekuensi dan filter gelombang. Yang ketiga, sebagai komponen pada sirkuit penyiaran arus atau tegangan AC menjadi DC atau disebut dengan penghalus riak. Yang keempat yaitu kapasitor juga dapat digunakan sebagai komponen pemberi cahaya singkat pada blitz kamera. Kegunaan kapasitor. Yang pertama, penyimpanan tenaga listrik atau keperluan pengapian. Contohnya dalam lampu kilat. Yang kedua, menahan arus DC. Yang ketiga, menghubung singkat sebuah tegangan bagi arus AC. Yang keempat, perbaikan faktor daya. Yang kelima, menstart dan menjalankan motor listrik. Yang keenam, mengopel sinyal dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya. Kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor adalah perbandingan besarnya muatan listrik yang dapat disimpan tiap satuan beda potensial bidang-bidangnya. Dirumuskan secara matematis seperti pada di bawah ini, di mana kapasitas kapasitor dengan satuan farad sama dengan muatan listrik dengan satuan coulomb per beda potensial dengan satuan volt. Dalam praktiknya, satuan farad terlalu besar sehingga sering digunakan mikrofarad sama dengan 10⁻⁶, nanofarad 10⁻⁹, dan picofarad 10⁻⁻12. Nah, contoh soal. Sebuah kapasitor 100 picofarad dihubungkan dengan sumber tegangan 50 volt. Berapa besar muatannya terdapat dalam kapasitor? Diketahui kapasitas kapasitor sama dengan 10 picofarad sama dengan 10 kali 10⁻⁻10 farad. Selanjutnya untuk tegangan 50 volt. Yang ditanyakan adalah Q. Jadi pada dasarnya rumus kapasitas kapasitor sama dengan Q per V, di mana Q sama dengan C per V sama dengan 10 kali 10⁻⁻10 dikali 50, sehingga dihasilkan 5 kali 10⁻⁻3 mikrocoulomb. Rangkaian kapasitor. Kapasitor dapat kita klasifikasikan menjadi dua jenis konfigurasi, yakni seri dan paralel. Akan tetapi aturannya berbeda dan bahkan kebalikan dari aturan hambatan atau resistor. Untuk rangkaian seri, C per CS sama dengan C per C1 ditambah C per C2 ditambah C per C3 ditambah C per C4 dan seterusnya. Dan untuk menghitung tegangan sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Dan untuk menghitung kapasitas kapasitor ya sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Dan untuk rangkaian paralel, C sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan tambah C4. Dan untuk tegangannya sama dengan tegangan 1 sama dengan tegangan 2 sama dengan tegangan 3. Dan untuk menghitung kapasitas kapasitor sama dengan kapasitas kapasitor pada C1 sama dengan kapasitas kapasitor pada C2 sama dengan kapasitas kapasitor pada C3. Dan untuk menghitung energi, arus, dan reaktansi pada kapasitor, di mana untuk energi sama dengan W sama dengan 1/2 C V
konstruksi potensi listrik secara proporsional terhadap arus yang berubah-ubah mengalir dalam rangkaian atau komponen tersebut. Simbol yang dipakai untuk menyatakan induktansi adalah huruf R, dengan satuannya adalah Henry, H. Metode untuk penjabaran yaitu hukum Faraday dan Lenz. Reaktansi induktif secara matematis dituliskan sebagai berikut, di mana XL sama dengan omega L sama dengan 2 kali Pi kali F kali L, di mana nilai induktansi pada induktor atau coil tergantung pada 4 faktor. Yang pertama yaitu diameter induktor, yang kedua jumlah lilitan, yang ketiga permeabilitas inti, yang keempat yaitu ukuran panjang induktor. Induktor yang digunakan antara lain pada rangkaian penala, beberapa isolator, dan filter. Selanjutnya yaitu bahan semikonduktor. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat dan pemakaian device atau alat yang asas kerjanya berdasarkan aliran elektron di dalam ruang hampa atau gas, dan aliran elektron serta lubang atau hole di dalam semikonduktor. Atom terdiri atas inti, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif yang mengitari inti. Besar muatan elektron dan proton sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Semikonduktor adalah atom yang berisi 4 elektron valensi, karena jumlah elektron valensi di dalam semikonduktor adalah di tengah antara 1 konduktor dan 8 isolator. Maka atom semikonduktor bukan konduktor yang baik dan bukan isolator yang baik. Bahan semikonduktor yaitu silikon, germanium, dan karbon. Untuk silikon dan germanium digunakan untuk membuat komponen zat padat atau solid state, dan untuk karbon digunakan untuk membuat resistor dan potensiometer. Semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu kristal semikonduktor pada suhu 0 Kelvin dan pada suhu agak tinggi. Atom-atom semikonduktor yang mempunyai 4 elektron valensi tersusun sebagai kristal tetrahedral oleh adanya ikatan kovalen dengan atom yang berdekatan. Untuk memahami ikatan kovalen dengan mekanisme hantarannya digunakan gambaran 2 dimensi yang tersusun kristalnya, yang ini dengan yang ini. Lingkaran dengan tanda plus 4 melukiskan ion semikonduktor, yakni inti atom beserta elektron-elektronnya selain 4 elektron valensinya. Ikatan kovalen dilukiskan dengan garis lempung dengan 2 elektron valensi di dalamnya. Pada suhu 0 Kelvin, elektron valensi terikat erat dengan ikatan kovalen dan tidak ada elektron yang bergerak bebas. Dan keadaan ini dilukiskan dalam bidang tenaga. Semua elektron valensi mempunyai tenaga yang terletak pada bidang valensi. Di sini menunjukkan 8 ion dengan lubang pada ion 4. Bila sebuah elektron dari ion 5 mengisi lubang pada ion 4, maka akibatnya seperti pada gambar. Terlihat bahwa lubang bergerak dengan arah berlawanan dengan elektron.
maka semikonduktor intrinsik pada suhu 0 Kelvin bersifat sebagai isolator dan pada suhu yang lebih tinggi bersifat sebagai konduktor karena terjadi pembentukan pasangan elektron bebas dan lubang yang banyaknya sama dan berlaku sebagai pembawa muatan. Selanjutnya yaitu semikonduktor ekstrinsik. Terdiri dari dua. Yang pertama yaitu semikonduktor jenis tipe N. Semikonduktor jenis N diperoleh dengan doping atom asing bervalensi 5 seperti fosfor, arsen, dan antimon ke dalam semikonduktor. Perbedaan semikonduktor intrinsik dan semikonduktor jenis N adalah pada semikonduktor intrinsik terbentuknya elektron bebas disertai lubang yang dapat bergerak sebagai pembawa muatan. Yang kedua yaitu pada semikonduktor jenis N, terbentuknya elektron bebas tidak disertai terbentuknya lubang, tetapi terbentuk ion positif yang tidak dapat bergerak. Yang kedua yaitu jenis semikonduktor jenis tipe P. Semikonduktor jenis P diperoleh dengan doping atom asing bervalensi 3 seperti boron, aluminium, dan gallium ke dalam semikonduktor intrinsik. Karena menerima sebuah elektron, maka atom akseptor menjadi ion negatif yang terikat di tempat. Tenaga ionisasi atom akseptor adalah 0,05 untuk silikon dan 0,01 untuk germanium. Dengan doping atom akseptor, maka dihasilkan lubang tanpa elektron bebas. Semikonduktor yang dihasilkan dinamakan semikonduktor jenis atau tipe P. Adapun sifat-sifat germanium dan silikon dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu piranti semikonduktor. Kata piranti adalah alat atau perkakas atau device. Sedangkan piranti semikonduktor adalah sebagai alat atau komponen yang berbahan semikonduktor yang banyak digunakan dalam membangun suatu peralatan elektronik seperti dioda dan transistor. Dioda adalah komponen zat padat atau solid state yang paling dasar. Tipe dioda menurut karakteristik operasi dan aplikasinya yaitu dioda Zener, dioda pemancar cahaya atau light emitting dioda, LED, dan lain-lain. Dioda tipe dasar adalah dioda sambungan PN terdiri atas bahan tipe P dan N yang dipisahkan oleh sambungan atau junction. Untuk simbol dari dioda tersebut terdapat dua kutub positif yang disebut dengan anoda dan kutub negatif yang disebut dengan katoda. Jenis-jenis dioda yaitu junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, diode, triad, SCR, light emitting dioda atau LED, dan fotodiode. Adapun fungsi dioda, yang pertama yaitu dioda memiliki fungsi yang unik yaitu hanya dapat mengalirkan arus satu arah saja. Yang kedua, fungsi dioda paling umum adalah untuk memperbolehkan arus listrik mengalir dalam suatu arah, disebut kondisi panjar mundur, dan untuk menahan arus dari arah sebaliknya disebut kondisi panjar mundur. Fungsi dioda yang lainnya adalah sebagai penyiaran sinyal tegangan AC menjadi sinyal DC. Untuk dapat digunakan sebagai penyiaran setengah gelombang, bisa menggunakan sebuah dioda. Namun jika ingin menjadi penyiaran gelombang penuh, harus menggunakan 4 buah dioda yang dirangkai seperti jembatan atau dengan menggunakan 2 buah dioda dengan trafo yang memiliki center tap. Pada ilustrasi di atas menunjukkan sambungan PN dengan sedikit porsi kecil yang disebut dengan lapisan deplesi.
di mana terdapat keseimbangan hole dan elektron. Perlakuan dioda. Adapun perlakuan dioda ada dua, yaitu dioda di bias maju dan dioda di bias mundur. Untuk dioda di bias maju, bias positif dengan arti kata memberi tegangan potensial sisi P lebih besar dari sisi N, maka elektron dari sisi N dengan serta-merta akan bergerak untuk mengisi hole di sisi P. Tentu kalau elektron mengisi hole di sisi P, maka akan terbentuk hole pada sisi N karena ditinggal elektron. Ini disebut aliran hole dari P menuju N. Kalau menggunakan terminologi arus listrik, maka dikatakan terjadi aliran listrik dari sisi P ke sisi N. Dan untuk dioda bias mundur, polaritas tegangan dibalik, yaitu dengan memberikan bias negatif atau reverse bias. Dalam hal ini, sisi N mendapat polaritas tegangan lebih besar dari sisi P, sehingga tidak akan terjadi perpindahan elektron atau aliran hole dari P ke N, maupun sebaliknya. Karena baik hole dan elektron masing-masing tertarik ke arah kutub berlawanan, lapisan deplesi semakin besar dan menghalangi terjadinya arus. Tegangan breakdown. Dengan tegangan bias maju yang kecil saja, dioda sudah menjadi konduktor. Tidak serta-merta di atas 0 volt, tetapi memang tegangan beberapa volt di atas 0 baru bisa terjadi konduksi. Ini disebabkan karena adanya dinding deplesi. Bahan silikon, tegangan konduksi adalah di atas 0,7 volt, dan untuk germanium di atas 0,3 volt. Sebaliknya, untuk bias negatif, dioda tidak dapat mengalirkan arus, namun memang ada batasnya, sampai beberapa puluh bahkan ratusan volt baru terjadi breakdown, di mana dioda tidak lagi dapat menahan aliran elektron yang terbentuk di lapisan deplesi. Tegangan kaki. Tegangan kaki adalah tegangan pada saat arus mulai naik secara cepat, pada saat dioda berada pada daerah maju. Tegangan ini sama dengan tegangan penghalang. Apabila tegangan dioda lebih besar dari tegangan kaki, maka dioda akan menghantar dengan mudah dan sebaliknya. Bila tegangan dioda lebih kecil, maka dioda tidak menghantar dengan baik. Hambatan bulk. Di atas tegangan kaki, arus dioda akan membesar secara cepat. Dengan kata lain, pertambahan yang kecil pada tegangan dioda akan menyebabkan perubahan yang besar pada arus dioda. Setelah tegangan penghalang terlampaui, yang menghalangi arus adalah hambatan ohmik, daerah P dan N. Jumlah hambatan tersebut dinamakan hambatan bulk. Dioda ideal. Suatu dioda ideal berlaku sebagai konduktor yang sempurna atau bertegangan nol jika diberi forward bias, dan berlaku sebagai isolator sempurna berarus nol jika diberi reverse bias. Dioda ideal berlaku seperti saklar atau switch. Bila dioda diberi forward bias, ia bertindak sebagai saklar yang tertutup, seperti pada gambar, dan jika diberi reverse bias, bertindak sebagai saklar terbuka. Ada kondisi di mana pendekatan ideal sangat tidak akurat, untuk itu diperlukan pendekatan yang lain. Pendekatan kedua, jika memperhitungkan tegangan offset, maka dioda dianggap sebagai sebuah saklar yang diseri dengan baterai dengan tegangan offset 0,7 volt untuk dioda silikon. Jika tegangan sumber lebih besar dari 0,7 volt, maka saklar menutup dan tegangan dioda adalah 0,7 volt. Jika tegangan sumber kurang dari 0,7 volt atau jika tegangan sumber negatif, maka saklar akan membuka. Pendekatan ketiga. Pada pendekatan ketiga dari dioda, kita perhitungkan tahanan bulk RB.
dioda konduksi pada tegangan 0,7 volt, kemudian tegangan selebihnya nampak pada tahanan bulb hingga tegangan dioda total lebih besar dari 0,7 volt. Makin besar arus, makin besar tegangan tersebut. Karena RB linear, maka tegangan naik secara linear mengikuti kenaikan arus. Rangkaian ekuivalen untuk pendekatan ketiga adalah sebuah saklar yang diseri dengan baterai 0,7 volt dan tahanan bulb RB. Setelah rangkaian keluar melewati potential barrier, arus dioda tegangan jatuh IR pada tahanan bulb. Jadi tegangan total pada dioda silikon adalah 0,7 ditambah IF kali RB. Transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik di mana berdasarkan arus inputnya BJT atau tegangan inputnya FET dalam rangkaian analog atau pengeras suara, sumber listrik stabil, dan penguat sinyal radio digunakan untuk amplifier atau penguat. Dan dalam rangkaian digital, transistor digunakan sebagai saklar berkecepatan tinggi. Beberapa transistor berfungsi sebagai logic gate, memori, dan komponen-komponen lainnya. Transistor efek medan atau FET, MOSFET atau metal oxide semikonduktor atau transistor efek medan atau FET adalah jenis transistor yang bekerja pada keadaan modulasi dari medan listrik di dalam bahan semikonduktor. Antara FET dan MOSFET tidak ada perbedaan, hanya membedakan adanya lapisan S102 yang membatasi gate dengan channel. Yang kedua yaitu arus listrik yang masuk sangat kecil. Selanjutnya yaitu operational amplifier. Menurut Widodo tahun 2002, penguat operasional adalah penguat gandeng langsung direct couple atau DC dengan gain tinggi yang mempunyai impedansi masukan tinggi dan impedansi keluaran rendah. Op amplifier mempunyai dua tegangan catu yang berlabel plus V dan minus V yang sama tetapi polaritasnya berlawanan. Untuk simbol op amp dapat dilihat dan diagram pin pada gambar. Selanjutnya yaitu karakteristik op amp. Yang pertama yaitu resistansi masukan RI sama dengan tak terhingga, resistansi keluaran RO sama dengan 0, peroleh atau gain tegangan AV sama dengan minus tak terhingga, lebar bidang frekuensi sama dengan tak terhingga, tegangan keluaran FO sama dengan 0. Jika masukan V1 dan V2 pada ujung inverting minus dan non-inverting positif sama, tak tergantung pada magnitudo tegangan masukan tersebut. Karakteristik op amp tidak hanyut oleh perubahan suhu. Penguat inverting. Penguat inverting adalah ekuivalen dengan penguat emitter bersama atau penguat source bersama. Kunci kerja dari penguat inverting terletak pada untai atau rangkaian masukan diferensial ideal. Maka kedua resistor pada untai masukan diferensial sepadan atau match dengan tegangan pada kedua masukan adalah sama. Jika masukan non-inverting dilatarkan atau ground, maka masukan inverting juga mempunyai tegangan pada latar, sehingga masukan inverting berada pada pentahanan semu. Untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu penguat non-inverting.
terlihat bahwa sinyal masukan dihubungkan ke masukan non-inverting, sehingga sinyal keluaran mempunyai fase yang sama dengan sinyal masukan. Diasumsikan bahwa rangkaian masukan diferensial ideal, maka tegangan pada masukan inverting sama dengan tegangan masukan non-inverting. Karena itu, tegangan pada masukan inverting adalah sama dengan tegangan sinyal masukan VI. Oleh karena resistansi masukan op-amp sangat tinggi, maka arus masuk op-amp mendekati nol. Selanjutnya yaitu IC dan mikroprosesor. IC regulator tegangan. Regulator IC digunakan pada aplikasi dengan resistor eksternal, dapat digunakan untuk mengeset pembatas arus, tegangan keluaran, dan lain-lain. Tipe tegangan keluaran IC. Yang pertama yaitu positive phase, diatur oleh pabrik untuk memperoleh tegangan phase yang berbeda dengan tegangan dari 5 sampai 24 volt. Contohnya regulator IC LM7815. Yang kedua yaitu negative phase, atau dapat diatur mempunyai tegangan kurang dari 2 sampai lebih dari 40 volt. Contoh regulator IC LM7924. Yang ketiga yaitu dapat diatur sejumlah IC regulator seperti LM317, LM337, LM338, dan LM350. Arus beban maksimum dari 1,5 sampai 5 ampere. Seri LM78XX dengan XX 05, 06, 08, 10, 12, 15, 18, atau 24 adalah regulator tegangan 3 terminal tipikal, di mana 7805 menghasilkan keluaran plus 5 volt, 7806 menghasilkan keluaran plus 6 volt, dan seterusnya sampai 7824 menghasilkan keluaran plus 24 volt. Untuk seri 79XX adalah kelompok regulator tegangan negatif yang mempunyai tegangan preset minus 5, minus 6, minus 8, minus 10, minus 12, minus 15, minus 18, atau minus 24. LM7924 menghasilkan tegangan keluaran terregulasi minus 5 volt. Pada sisi yang lain, LM7924 menghasilkan keluaran minus 24 volt. Converter. Digital to Analog Converter atau DAC adalah sebuah penerjemah informasi berbentuk digital ke dalam informasi berbentuk analog ekuivalennya. Contohnya, sebuah data komputer digital diubah ke bentuk analog untuk menggerakkan motor DC pada primer. Contoh lain, sinyal digital dari remote control pada tape recorder yang diubah ke bentuk analog untuk menggerakkan motor, pengubah volume, atau pembalik putaran pada pipa tape recorder. Peralatan pengubah sinyal digital ke sinyal analog disebut juga pengkode atau decoder. Tegangan keluaran analog Vx diberikan oleh persamaan Vx sama dengan VR dalam kurung B1 kali 2 pangkat minus 1 ditambah B2 kali 2 pangkat minus 2 ditambah seterusnya hingga Bn kali 2 pangkat minus n, di mana VR adalah tegangan referensi dan B1, B2, dan Bn adalah kata biner n bit. Resolusi konversi merupakan fungsi dari banyaknya bit pada kata. Delta Vx sama dengan VR dikali 2 pangkat minus n, di mana n adalah banyaknya bit dalam kata. Contoh soal, sebuah DAC 6 bit mempunyai masukan 100101, tegangan referensi 10 volt. Carilah tegangan keluaran yang dihasilkan.
Tentukan resolusi konversi. Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka nilai tegangan keluaran yang dihasilkan yaitu sebesar 5,78125 volt, dan untuk resolusi konversi yaitu 0,15625 volt. Selanjutnya yaitu analog to digital converter atau ADC. Dengan makin banyaknya pemakaian logik digital dan komputer dalam kontrol proses, perlu disediakan sebuah ADC untuk memberikan suatu keluaran yang terkode secara digital. ADC menggunakan IC ADC 0804. Untuk rumus masukkan tegangan analog yaitu Vx sama dengan VR kali B1 kali 2 pangkat minus 1 ditambah B2 kali 2 pangkat minus 2 ditambah Bn kali 2 pangkat minus N, di mana Vx sama dengan masukkan tegangan analog, Vr tegangan referensi, B1, B2, dan Bn keluaran digital N bit. Contoh soal, sebuah ADC 8 bit mempunyai tegangan referensi sebesar 10 volt dengan masukan sebesar 3,793 volt. Carilah kata keluaran digital. Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka kata keluaran digitalnya yaitu 0110001. Mikroprosesor dan mikrokontroler. Mikroprosesor adalah sebuah chip atau rangkaian terintegrasi yang sangat kompleks yang berfungsi sebagai pemroses data dari input yang diterima pada satu jaringan pada suatu sistem digital. Mikroprosesor paling mudah ditemukan pada komputer atau CPU bermerek Intel, AMD, dan Cyrix. Pada sebuah komputer terdapat mikroprosesor yang digunakan untuk memproses data dan mengkoordinasikan kerja sebuah komputer yang dibantu oleh RAM dan ROM. Mikroprosesor ialah CPU yang dipaket menjadi satu chip, sedangkan mikrokontroler ialah keseluruhan komputer yang dibuat dalam satu chip. Mikrokontroler dapat disebut sebagai one chip solution karena terdiri atas CPU, RAM, EPROM atau PROM atau ROM, input-output, serial dan paralel, timer, interrupt controller. Mikrokontroler digunakan untuk orientasi pengontrolan seperti pengontrolan temperatur, penampilan display LCD, pemrosesan sinyal digital, pemrosesan dan pengontrolan mesin industri dan sebagainya. Penyearah. Rangkaian penyearah gelombang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah adalah dioda. Karena dioda memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Rangkaian penyearah terbagi atas dua, yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang dan rangkaian penyearah gelombang penuh. Rangkaian penyearah setengah gelombang merupakan rangkaian penyearah sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu dioda saja, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Rangkaian penyearah setengah gelombang ini memiliki kelemahan pada kualitas arus DC yang dihasilkan. Arus DC rata-rata yang dihasilkan dari rangkaian ini hanya 0,318 dari arus maksimalnya. Rangkaian penyearah gelombang penuh. Yang pertama yaitu rangkaian penyearah dengan dioda Bridge.
Rangkaian dioda jembatan adalah rangkaian penyiar gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian dioda jembatan menggunakan 4 buah dioda sebagai penyiarannya, seperti terlihat pada gambar berikut. Prinsip kerja: ketika arus tengah gelombang pertama terminal AC source bagian atas bernilai positif, sehingga arus akan mengalir ke beban, akan melalui D2 forward bias, dan dari R load akan dikembalikan ke arus source menuju D3. Sedangkan pada setengah gelombang kedua, terminal AC source pada bagian bawah yang kini bernilai positif hingga arus yang mengalir ke beban akan melalui D4 atau forward bias. Dan dari R load akan dikembalikan ke AC source melalui D1. Selanjutnya yaitu inverter. Inverter adalah rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah listrik DC menjadi listrik AC, baik 1 maupun 3 fasa dengan tegangan dan frekuensi yang dapat diatur. Peralatan ini banyak dipakai baik di rumah tangga maupun industri untuk konversi energi listrik dari DC ke AC. Inverter sangat berguna bagi peralatan-peralatan yang membutuhkan catu daya listrik AC, tetapi sumber daya yang ada di sekitar kita sekarang listrik, yaitu DC. Perkembangan teknologi elektronika yang semakin pesat menjadikan inverter menjadi sebuah kebutuhan di era modern seperti sekarang ini. Inverter digunakan untuk menggerakkan peralatan listrik yang membutuhkan catu daya AC, sedangkan sumber yang tersedia adalah listrik DC. Pada saat berada dalam kondisi di mana tidak ada sumber listrik AC seperti di daerah pedesaan, daerah terpencil, saat mendaki gunung, di dalam kendaraan, atau saat listrik utama padam, maka kebutuhan listrik harus disuplai dari listrik DC. Sumber listrik DC bisa dipakai dari baterai, aki, atau dari pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga listrik lainnya seperti angin. Untuk pengoperasian peralatan listrik AC seperti pemanas, kompor listrik, pendingin udara, kulkas, lampu penerang, dan lainnya dibutuhkan rangkaian pengubah listrik DC menjadi AC dalam sebuah alat yang disebut dengan inverter. UPS merupakan salah satu contoh peralatan yang di dalamnya terdapat rangkaian inverter. UPS sering digunakan untuk membackup catu daya listrik pada komputer atau peralatan-peralatan kritikal di rumah, hotel, rumah sakit, dan industri. Di pasaran produk inverter tersedia banyak jenis dan ragamnya, mulai dari 1 fasa sampai 3 fasa. Inverter tersedia dalam kapasitas daya yang berbeda mulai dari 100 watt, 200 watt, 300 watt, hingga yang ribuan kilowatt atau bahkan dalam megawatt. Demikian juga dengan kualitas gelombang keluaran, ada yang gelombang kotak, gelombang sinus yang diperbaiki, dan ada pula inverter yang mengeluarkan bentuk gelombang sinus murni. Contoh produk inverter. Di sebelah kiri terdapat inverter 1 fasa, dan untuk yang sebelah kanan, inverter yang biasa digunakan untuk mengontrol peralatan di industri. Rangkaian inverter 1 fasa dapat dilihat pada gambar, di mana input inverter tersebut adalah tegangan DC. Inverter ini terdiri dari 4 saklar elektronik, yaitu T1, T2, T3, dan T4. Saklar ini terbuat dari transistor FET. Dan input yang saya maksud yaitu output dari inverter tersebut adalah listrik AC. Cara kerjanya yaitu saklar elektronik
diatur secara bergantian. Rangkaian inverter 3 fasa dapat dilihat pada gambar di mana inputnya adalah tegangan DC. Terdiri dari 6 buah saklar elektronik, yaitu S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Cara kerjanya yaitu dengan mengatur di antara ke-6 saklar tersebut yang on, sehingga nantinya dapat menghasilkan listrik 3 fasa. Selanjutnya yaitu chopper DC. DC converter sering disebut dengan istilah chopper atau pemangkas. DC converter merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah sumber masukan tegangan DC tetap menjadi sumber luaran tegangan DC yang dapat dikendalikan atau diatur. Komponen semikonduktor daya yang digunakan dapat berupa SCR, transistor, dan MOSFET yang beroperasi sebagai saklar dan pengatur. DC converter menjadi sebuah kebutuhan di era modern seperti sekarang ini. Rangkaian digunakan untuk mendapatkan sumber DC yang stabil sebagai catu daya, dan juga digunakan untuk melakukan pengendalian seperti untuk lampu, kecepatan motor, pemanas, proses industri, dan lain-lainnya. Catu daya DC banyak dikendalikan dengan rangkaian DC converter berbasis DC converter, banyak saklar elektronik. Aplikasi di industri. DC converter terintegrasi dengan rangkaian lainnya seperti DC AC to DC converter. Kontrol tegangan DC dilakukan dengan PWM. Contoh aplikasi sederhana DC converter yaitu pada rangkaian catu daya yang merubah dari nilai tertentu menjadi nilai yang diinginkan. IC 7405, 7406, 7409, 7412 dan sejenisnya merupakan contoh aplikasi rangkaian DC modulasi wide melalui konverter. Jenis-jenis DC converter ditinjau dari proses pengaturan. Chopper dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu chopper penurun tegangan atau step down. Yang kedua yaitu chopper penaik tegangan atau step up. Yang ketiga yaitu chopper penaik penurun tegangan atau step up down. Aplikasi DC chopper. Chopper atau penurun atau penaik tegangan DC banyak dijumpai pada berbagai peralatan elektronik yang membutuhkan catu daya DC. Banyak peralatan listrik membutuhkan catu daya DC, sementara sumber yang ada adalah listrik AC. Oleh karena itu dibutuhkan rangkaian penyiar atau biasa maupun yang terkendali. Peralatan elektronik yang ada memerlukan tegangan DC yang berbeda-beda sesuai dengan dayanya. Tegangan yang umum digunakan pada peralatan elektronika adalah 3,3 volt, 5 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt, 18 volt, 24 volt, dan 48 volt dan sebagainya. Nah, adapun aplikasi DC converter pada pembangkit listrik yaitu pada solar cell. Solar cell nantinya akan menghasilkan listrik dalam bentuk DC pada bentuk DC. Untuk dapat digunakan menjadi listrik AC, maka diperlukan DC to DC converter untuk menyesuaikan tegangannya. Kemudian dikonversi ke DC to AC. Setelah menjadi AC, baru dikirim ke transmisi AC. Selanjutnya yaitu pengatur atau konverter AC. Konverter AC. Untuk menjalankan peralatan berat di dunia industri, terkadang kita membutuhkan suatu sumber AC dengan amplitudo dan frekuensi yang berbeda dengan sumber AC yang disediakan oleh jaringan jala-jala atau grid. Dalam hal ini, jala-jala yang disediakan oleh PLN adalah
tegangan 220 volt AC 50 Hz. Untuk mengubah tegangan AC 50 Hz tersebut, biasanya kita menggunakan suatu rangkaian elektronika daya khusus, konverter AC-AC. Konverter AC-AC yang paling dikenal adalah cycloconverter yang mampu menurunkan frekuensi sumber sesuai dengan frekuensi yang diinginkan. Aplikasi cycloconverter dapat dilihat pada industri-industri yang menggunakan motor induksi berdaya besar dan tegangan dan dengan kecepatan yang rendah, seperti industri pengolahan semen yang berkapasitas lebih dari 20 MW. Konverter AC-AC banyak juga dipakai pada sistem pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB berdaya besar dan dengan kecepatan berubah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut untuk sistem PLTB segala aplikasi generator. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.